Sempat ramai di media sosial, saudara, kabar Malaysia akan deklarasi menjadi negara maju di tahun 2025. Benarkah demikian? Lalu bagaimana dengan Indonesia? Kapan Indonesia jadi negara maju? Selengkapnya dalam Cuanomics. Jadi kalau misalnya kita lihat track recordnya nih ya dari PNB per kapita Malaysia, emang perjalanan Malaysia untuk bisa naik kelas menjadi negara maju tuh udah on track gitu ya. Dari pendapatan nasional bruto per kapitanya, ya mau gimana lagi, Indonesia emang masih jauh banget gitu ya. Hai, Cuanomics di sini. Apa kabarnya di sana? Kalau media sosial sih lagi rame ya soal kabar Malaysia yang katanya mau mendeklarasikan diri sebagai negara maju di tahun 2025. Emang bener ya? Coba ya kita telaah dulu faktanya kayak gimana. Soalnya nih ya, netizen plus 62 mana sih yang nggak heboh saat tahu negara tetangga yang baru merdeka di tahun 1957 atau 12 tahun lebih muda lah ya daripada Indonesia sudah yakin banget gitu mau naik kelas dari negara berkembang menjadi negara maju atau high income nations di tahun 2025. Cuman coba ya kita flashback lagi deh ke belakang gitu ya, dimana ada pemberitaan internasional di tahun 2021 yang bilang pemerintah Malaysia ini memang sudah menargetkan untuk bisa menjadi negara maju di tahun 2030. Terus di tahun yang sama ya, tapi di akhir tahun 2021 itu ada Perdana Menteri Malaysia pada saat itu yang sekarang sih udah jadi mantan Perdana Menteri Malaysia, namanya Ismail Sabri Yaakob, itu bilang kalau target untuk menjadi negara maju Malaysia dipercepat lagi jadi tahun 2025. Dan pas banget gitu di tahun yang sama, di tahun 2021 juga Bank Dunia itu merilis sebuah artikel yang bilang kalau Malaysia memang mempunyai potensi yang besar untuk bisa menjadi negara maju antara tahun 2024 hingga 2028. Tapi catatannya harus meningkatkan kualitas, inklusivitas, dan juga keberlanjutan pertumbuhan ekonominya. Jadi statement Bank Dunia ini kayak memberikan dukungan lah atau harapan besar gitu buat Malaysia untuk bisa menjadi negara maju dalam waktu dekat. Tapi sebenarnya kriteria negara seperti apa sih yang dikategorikan sebagai negara maju? Nah, itu juga sudah dijelaskan ya oleh Bank Dunia yang datanya terupdate di tahun 2023 bahwa ada 4 kelompok negara yang disesuaikan dengan Gross National Income atau pendapatan nasional bruto atau singkatnya adalah PNB per kapita. Nah, yang pertama adalah negara dengan pendapatan per kapita yaitu 1.145 dolar Amerika Serikat yang masuk ke dalam negara berpendapatan rendah. Terus kalau satu negara pendapatan per kapitanya adalah 1.146 hingga 4.515 dolar Amerika Serikat, tandanya negara pendapatan menengah ke bawah. Kalau misalnya satu negara pendapatan per kapitanya adalah 4.516 sampai 14.000 dolar Amerika Serikat, itu tandanya sudah negara berpendapatan menengah ke atas. Dan kalau suatu negara pendapatannya sudah lebih dari 14.000 dolar Amerika Serikat, artinya itu adalah high income nations atau negara berpendapatan tinggi ya. Kalau sudah menjadi high income nations, tandanya ya udah jadi negara maju gitu. Yang dimana kualitas atau standar kehidupan masyarakatnya itu udah tinggi dan selain itu pertumbuhan ekonominya juga sudah merata. Tapi kalau untuk sekarang nih ya, baik Indonesia maupun Malaysia itu sebenarnya masih dalam kategori yang sama menurut Bank Dunia, yaitu masih sama-sama dalam kategori negara berpendapatan menengah ke atas atau upper middle income gitu ya, yang artinya masih sama-sama sebagai negara berkembang juga gitu, baik Indonesia maupun Malaysia. Cuman yang membedakannya adalah pendapatan nasional bruto per kapita Malaysia di tahun 2023 itu udah tembus 11.900 dolar Amerika Serikat. Dan targetnya di tahun 2024 itu bisa mencapai 13.000 dolar Amerika Serikat. Dan di tahun 2025 target PNB per kapitanya itu bisa lebih dari 14.000 dolar Amerika Serikat. Jadi kalau misalnya kita lihat track recordnya nih ya dari PNB per kapita Malaysia, emang perjalanan Malaysia untuk bisa naik kelas menjadi negara maju tuh udah on track gitu ya, sudah sesuai lah. Yang penting itu bisa mempertahankan atau meningkatkan pertumbuhan ekonominya biar nggak tiba-tiba anjlok.
dan memang berbeda gitu ya dengan Indonesia saat ini, yang dimana PNB per kapita di tahun 2023 itu baru tembus 4.800 dolar Amerika Serikat. Sementara targetnya nih ya dari tahun 2024 hingga 2025, target PNB per kapitanya itu baru 5.100 hingga 5.500 dolar Amerika Serikat. Jadi kalau misalnya kita lihat dari pendapatan nasional bruto per kapitanya, ya mau gimana lagi, Indonesia emang masih jauh banget gitu ya untuk bisa naik kelas menjadi negara maju gitu. Tapi jangan berkecil hati dulu ya, karena kan target kita masih 20 tahun lagi untuk bisa menjadi negara maju. Itu loh Indonesia Emas 2045 ya, yang dimana ada target 100 tahun setelah kemerdekaan Indonesia bisa menjadi Indonesia Emas negara maju. Kalau untuk sekarang ya udah lah ya, mending kita sembuhkan dulu nih penyakit-penyakit ekonomi yang sedang menggerogoti Indonesia, kayak misalnya deflasi berbulan-bulan, badai PHK, jutaan kelas menengah yang turun kasta, fenomena makan tabungan, abis itu daya beli masyarakat yang menurun, utang pemerintah yang menumpuk, sampai krisis industri sektor manufaktur. Itu adalah segala penyakit yang sekarang mending disembuhin dulu deh. Tapi yakinlah, Indonesia pasti bisa menjadi negara maju. Kalau bukan kita, siapa lagi coba yang mau percaya, ya kan? Makanya mending mungkin kita afirmasi positif aja dulu bahwa Indonesia Emas 2045 pasti bisa, pasti bisa, pasti bisa. Oh ya, kalau kamu sendiri bagaimana komentarnya? Tulis ya di kolom komentar, tapi jangan lupa like and share konten ini. Untuk sekarang, mari kita lanjut afirmasi positif lagi untuk Indonesia Emas 2045. Pasti bisa, pasti bisa, pasti bisa, pasti bisa, pasti bisa. Pasti bisa.